Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan trase jalan tol dari kota Pekalongan, kemudian ke Dieng, Wonosobo, hingga ke kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sobat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perencanaan jalan tol yang melewati tempat wisata favorit di Provinsi Jawa Tengah, dan ini merupakan wisata favorit juga untuk Indonesia. Oke sobat semua, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita lihat dulu data-data perencanaan jalan tol ini dari Kementerian PUPR. Nah, ini sobat semua, data dari Kementerian PUPR untuk perencanaan jalan tol dari kota Pekalongan, Dieng, Wonosobo hingga ke kota Magelang. Jadi ada di Kementerian PUPR di nomor 367-KPTS-M-2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tahun 2020-2040, termasuk di dalamnya yaitu jalan tol. Kemudian setelah ini kita akan lihat sobat ya, untuk blueprint dari perencanaan jalan tol dari Pekalongan, Dieng, Wonosobo hingga ke kota Magelang. Oke sobat semua, inilah blueprint master plan jalan tol yang ada di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sobat ya. Oke, kita besarin dulu untuk lebih jelasnya lagi. Nah, ini sobat ya, kita lihat. Jadi untuk perencanaan jalan tol yang ada di Provinsi Jawa Tengah ada di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita lihat dulu untuk legenda perencanaan jalan tolnya. Nah, di sini ada jaringan jalan, status dan rencana jalan. Jadi ini legenda yang warna jingga dan di tepinya ada garis hitam secara menerus. Ini adalah jalan nasional, yaitu jalan tol yang sudah beroperasi. Kemudian legenda berikutnya yaitu yang warna jingga dan di tepinya ada garis hitam putus-putus. Ini merupakan jalan nasional, yaitu jalan tol dalam rencana. Oke, mari kita lihat dulu untuk trase jalan tolnya di jalan tol Pekalongan, Dieng, Wonosobo hingga ke Magelang. Ini sobat ya, kita kecilkan sedikit. Nah, ini akan kita bahas sobat ya. Di sini yang di atas sebelah kiri ini ada kota Pekalongan. Kemudian ini yang warna merah ini adalah jalan nasional, yaitu jalan Pantura. Dan ini yang warna jingga dan ada garis hitam secara menerus, ini adalah jalan tol yang sudah beroperasi sobat ya. Nah, sedangkan jalan tol yang perencanaan yang ini dia sobat ya, di sebelah selatan kota Pekalongan. Ini dia dari Pekalongan kemudian menuju ke Dieng. Nah, ini sampai di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Kemudian dari Dieng ke selatan, kemudian nyambung lagi ini ke arah Salaman dan belok ke timur sampai di kota Magelang. Nah, ini sobat ya. Nah, ini merupakan perencanaan jalan tol yang melalui tempat wisata favorit, yaitu dataran tinggi Dieng yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Oke sobat semua, untuk kita bahas lebih jelas lagi, kita akan kembali lagi ke aplikasi Google Earth. Baik sobat semua, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth untuk pembahasan yang lebih rinci lagi. Nah, jadi trase jalan tol yang akan kita bahas ini yang warna toska sobat ya. Nah, ini dia, ini dari kota Pekalongan, kemudian ini ke arah selatan sampai ke Dieng, lanjut Wonosobo, kemudian ke arah timur sampai di kota Magelang. Untuk trase jalan tol ini terbentang lebih kurang sepanjang 116 km. Nah, ini sobat ya. Untuk lebih singkatnya lagi, langsung kita mulai saja dari kota Pekalongan sobat ya.
Oke, di sini kita lihat ini kota Pekalongan. Kemudian ini di sisi timur, ini ada exit tol sobat ya di Pekalongan. Ini cukup panjang exit tolnya. Dan posisi untuk gerbang tolnya di sini. Nah, ini sobat ya, gerbang tol Batang Pekalongan. Jadi ini kebetulan kota Pekalongan dan Batang ini cukup berdekatan, jadi sepertinya ini penggabungan sobat ya, gerbang tol Batang Pekalongan. Nah, di sini lanjut di posisi interchange-nya. Ini nantinya akan dilanjutkan sobat ya, menuju ke arah Dieng. Nah, dari sini, dari Pekalongan ini ke selatan, kemudian sedikit belok ke timur. Nah, ini masuk di Kabupaten Batang, akan ketemu dengan exit tol pertama, yaitu di exit tol Bandar. Nah, ini Kecamatan Bandar berada di Kabupaten Batang. Posisinya sini sobat ya. Nah, di sini cukup dekat dengan Pasar Bandar. Jaraknya dari pusat kota kecamatan. Nah, ini dari Pasar Bandar sobat ya. Ini ke exit tolnya ini sekitar lebih kurang 1,5 km. Kemudian dari sini ini masuk, dan ini posisi interchange-nya. Kemudian dari sini ini sudah mulai akan memasuki dataran tinggi sobat ya. Oke, kita cek dulu sobat ya untuk profil elevasi existing di trase jalan tol ini. Oke, kita lihat sebentar sobat ya. Nah, ini dari Pekalongan masih dataran rendah ini ke arah selatan. Nah, ini mulai naik. Di Bandar ini sudah lumayan. Nah, dari Bandar ini cukup akan menanjak ke arah Dieng. Coba. Nah, sobat ya, agak terganggu dengan cuaca yang sedang lumayan buruk cuaca sobat ya. Jadi mohon maaf jika suaranya agak terganggu sobat ya. Nah, di sini kita lihat untuk elevasi di trase jalan tolnya. Nah, di sini ini di Bandar. Nah, dari Bandar ini menuju ke Dieng ini naik sobat ya. Nah, ini sampai di posisi dekat puncak di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Lanjut sedikit ke timur. Ini sobat ya. Ini di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, di Dieng. Di puncaknya yang tertinggi. Dan lanjut ke selatan menuju ke kota Wonosobo. Ini sudah mulai menurun. Dan ini lanjut ke arah Sapuran, mulai menurun lagi. Lanjut ke Salaman, semakin turun, dan ini lumayan datar hingga ke kota Magelang. Ini sobat ya, ini profil dari trase jalan tolnya untuk elevasi existingnya. Oke, kita lanjut lagi dari tadi Kecamatan Bandar yang merupakan exit tol pertama ini ke arah selatan. Nah, ini menuju ke dataran tinggi Dieng. Nah, di sini jalan tolnya cukup berbelok ketika masuk di Kecamatan Batur di Kabupaten Banjarnegara. Ini belok ke arah timur. Ini cukup tajam sobat ya. Nah, ini merupakan tempat wisata unggulan di dataran tinggi Dieng. Di posisi ini Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dan di sisi timur ini merupakan Kecamatan Kejajar di Kabupaten Wonosobo. Ini sobat ya. Nah, di sini akan ada exit tol kedua, yaitu di Kecamatan Batur nih sobat ya. Nah, di sini berupa ram saja, bukan interchange. Jadi masuk dan keluar. Sebaliknya seberangnya gitu juga. Ini masuk dan keluar. Ini merupakan posisi dari exit tol utama di tempat wisata Dieng sobat ya. Nah, ini di sekitaran Dieng Plateau. Nih, mohon koreksinya kalau salah baca Plateau atau apa untuk lebih tepatnya. Kemudian di selatannya ada puncak Gunung Bismo. Kemudian beberapa tempat wisata lainnya di sini. Kemudian di sini ada juga si Kunir Hill Dieng. Nah, dari sini
dari Sikunir ini belok ke selatan, lanjut ke arah kota Wonosobo. Kemudian sobat ya, setelah sampai di Wonosobo, ini sobat ya, untuk pusat kota Wonosobo nih di sini sobat ya. Nah dia, ini merupakan pusat kota Wonosobo. Jadi nanti jalan tolnya akan melintas di sisi timur dari kota Wonosobo nih sobat ya. Ini dia, merupakan jalan lintas kota Wonosobo Kertek sobat ya, atau Kertek. Silakan dikoreksi untuk bacanya. Nah ini dia untuk kota Kertek di sini, dan posisi exit tolnya di tengah-tengahnya sobat ya. Ini dia antara kota Wonosobo dengan kota Kertek di sini, kira-kira di tengah. Dan untuk lebih tepatnya lagi di sini kita lihat ada terminal Wonosobo. Ini dia terminal kota Wonosobo, dan posisi exit tolnya berada di sisi timurnya. Nah dari sini sobat ya, ke arah timur, kemudian dari sini ke arah selatan untuk masuk ke jalan tolnya, dan ini posisi dari interchange-nya. Selanjutnya dari exit tol Wonosobo ini lanjut ke arah timur, kemudian nanti setelah sampai di selatan Kertek ini nyebrang ke sisi timur jalan lintasnya, ini belok ke selatan. Nah sesampainya di Kecamatan Sapuran, ini ada kota Kecamatan Sapuran sobat ya. Di sisi selatannya ada exit tol lagi. Ini dia, cukup dekat dengan kota Kecamatan Sapuran. Nah, ini dia di sini sobat ya, ke arah timur dan masuk ke jalan tol di sini. Selanjutnya dari Sapuran ini lanjut ke arah timur, kemudian belok ke arah selatan maksudnya, dan kemudian belok ke arah timur. Ini nanti akan ketemu dengan exit tol berikutnya, yaitu di exit tol Salaman. Nah ini sudah masuk di Kabupaten Magelang sobat ya. Exit tol Salaman ini merupakan exit tol yang dekat dengan pertigaan Mangklong nih sobat ya. Nah di sini merupakan posisi yang strategis untuk menuju ke kota Magelang, kemudian ini menuju ke kota Purworejo. Jadi keberadaan exit tol Salaman ini sobat ya, kalau kita lihat lebih detail lagi, ini posisinya sangat strategis. Nah kalau kita lihat di sini dari exit tol Salaman ini ke arah timur untuk menuju ke kota Magelang lewat jalan tolnya, kemudian kalau ke arah barat ini menuju ke kota Wonosobo. Sedangkan exit tol jalan utama di exit tol Salaman ini kalau ke arah tenggara ini untuk menuju ke Candi Borobudur nih sobat ya. Candi Borobudur di sini. Kemudian kalau dari Salaman ini ke arah barat daya ini untuk menuju ke kota Purworejo. Nah ini posisi dari kota Purworejo. Jadi ini merupakan exit tol untuk pertemuan di 3 kabupaten sobat ya. Ke arah timur ke kota Magelang, kemudian ke barat ke kota Wonosobo, dan yang ke arah barat daya menuju ke Purworejo. Oke, selanjutnya dari exit tol Salaman ini lanjut ke arah timur sobat ya, kemudian sedikit belok ke utara dan belok lagi ke timur, ini memasuki Kecamatan Tempuran di Kabupaten Magelang. Kecamatan Tempuran kira-kira itu di sini untuk wilayahnya. Ini Kecamatan Tempuran. Selanjutnya belok ke arah, selanjutnya nyebrang ke arah timur ini sobat ya. Nah ini nyebrang di jalan ke arah timur, dekat dengan Pasar Tempuran sobat ya. Pasar Tempuran itu di sini. Ini dia. Jadi di sisi selatan Pasar Tempuran ini jalan tol nantinya nyebrang ke arah timur. Dan ini melewati sungai juga. Selanjutnya ini sedikit ke timur masuk di Kecamatan Mertoyudan sobat ya. Nah ini dia. Untuk exit tol Mertoyudan di sini, dan untuk posisi masuknya dari sini sobat ya. Nah ini exit tol Mertoyudan posisinya sangat dekat dengan
SMA Taruma Nusantara. Kalau kita lihat ini sobat ya. Nah, ini dia sekolah dari Taruma Nusantara. Jadi posisinya berada di selatannya, jadi sangat dekat. Nah, di sini ke arah timur masuk jalan tolnya. Ini dia sobat ya, untuk posisi interchange-nya. Nah, di sini juga merupakan tempat pelatihan akmil sobat ya, kalau kita lihat di sini, yang berada di Kota Magelang bagian selatan. Kemudian dari exit tol di Mertoyudan ini lanjut lagi ke arah timur dan akan menyeberang lagi ke jalan lintas Magelang Muntilan, atau ini nantinya Magelang menuju ke Jogja sobat ya. Nah, ini dia. Dan posisinya ini di sebelah utara dari kampus Universitas Muhammadiyah, kampus 2 Universitas Muhammadiyah ini sobat ya. Ini dia. Jadi untuk jalan tolnya berada di sisi utaranya. Dari sini nyebrang ke arah timur di jalan lintas Magelang Muntilan atau Magelang ke Jogja. Di ke arah timur nanti akan ketemu dengan jalan tol dari Bawen menuju ke Jogja sobat ya. Atau ini merupakan jalan tol di beberapa daerah. Kalau kita lihat sobat ya, yang warna putih ini mulai dari Bawen, kemudian Temanggung, Magelang, Candi Borobudur, terus ke selatan sampai di kota Yogyakarta. Nah, untuk yang jalan tol Bawen Magelang Yogyakarta, Mimin akan usahakan update di pertemuan berikutnya karena sudah ada progres yang update di sini. Kalau kita edit sedikit sobat ya, ini dari arah Jogja, ini sobat ya, ini sudah ada, tapi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sobat ya. Oke, jadi demikian untuk pembahasan singkat trase jalan tol dari kota Pekalongan ini sobat ya, kota Pekalongan ke Dieng, Wonosobo, Salaman hingga ke kota Magelang. Jadi ini melintas di beberapa kabupaten sobat ya, mulai dari Kabupaten Pekalongan, di sebelahnya nih masuk ke Kabupaten Batang, kemudian melalui Kabupaten Banjarnegara di Kecamatan Batur, kemudian Kabupaten Wonosobo, lanjut ke Kabupaten Magelang. Oke sobat semua, demikian dulu pembahasan singkat untuk trase jalan tol dari Pekalongan, Dieng, Wonosobo hingga ke kota Magelang. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa supportnya sobat ya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.